Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2571. 9 kemenangan berturut-turut. Ling Han meraih seberkas dao besar dan menekannya ke Niu Er. Ledakan, keduanya bentrok. Pedang Niu Er sangat cepat dan juga sangat tajam, tetapi fisik Ling Han juga tidak lemah. Indestructible Celestial King Physique telah mencapai level ke-6 dan bisa tidak rusak bahkan ketika berhadapan langsung dengan pedang besar yang merupakan alat pseudo celestial. Sebaliknya, dampak yang dihasilkan telah menyebabkan banyak retakan kecil muncul pada pedang besar itu. Namun, karena dia bisa diundang untuk menembak Ling Han, kekuatan Niu Er memang kuat. Dia adalah Raja Surgawi Surga keempat dan tingkat Raja pada saat itu. Indeks vitalitasnya melampaui 9.000 poin, dan kecakapan bertarungnya sangat menakjubkan. Bahkan Ling Han tidak punya pilihan selain menjadi sedikit lebih waspada, sekarang merasa sedikit tertarik. Tetapi dengan seberapa kuat fisik Ling Han, tidak masalah bagaimanapun Niu Er mengecamnya. Dengan tubuh Ling Han sekuat Raja Surgawi tingkat ke-6, bagaimana mungkin Niu Er benar-benar melukainya? Di kursi penonton, semua orang melepaskan gelombang teriakan tsunami, tetapi hanya terdiri dari satu kata, bunuh. Apakah Ling Han yang membunuh Niu Er, atau Niu Er yang membunuh Ling Han? Mereka tidak peduli. Selama mereka bisa menyaksikan pertempuran seru yang akan berakhir dengan kematian kedua belah pihak, itu sudah cukup baik bagi mereka. Sayang sekali, sangat buruk. Zhao Xuang menggelengkan kepalanya terus-menerus. Saya sebenarnya tidak berhasil mengambil kesempatan yang begitu bagus. Sepertinya tidak akan ada waktu berikutnya. Dia juga tidak menyangka bahwa otoritas turnamen benar-benar akan begitu keras. Tidak hanya Raja Bela Diri Darah yang dikerahkan, itu adalah kemenangan yang positif, dan elit seperti Niu Er pada saat itu. Sementara itu, ekspresi Tang Yuan gelap. Dia sangat percaya pada Ling Han, tetapi Niu Er terlalu kuat, dan bahkan Tang Yuan tidak berani mengatakan dengan enteng bahwa Ling Han bisa menang. Dia bahkan lebih bingung. Bukankah otoritas turnamen bertindak terlalu jauh? Hanya untuk menembak Ling Han dan mencegahnya menjadi Raja Bela Diri Darah, mereka sebenarnya telah mengirim elit seperti Niu Er. Bahkan jika gelar Raja Bela Diri Darah adalah kemuliaan besar, Ling Han juga telah membuktikan kekuatannya melalui beberapa pertempuran terakhir. Mungkinkah bahwa Lu Li memainkan trik di belakang layar? Maka orang ini pasti akan membayar harga yang selangit karena hanya pembayaran untuk Niu Er untuk tampil sendirian akan sangat tinggi. Apalagi ketika dia harus mempengaruhi otoritas turnamen. Dia tidak mengerti, tapi dia hanya bisa menyemangati Ling Han secara diam-diam, berharap Ling Han bisa menang. Di arena, dengan pedang besar di tangan Niu Er tiba-tiba hancur. Alat pseudo celestial ini awalnya dapat digunakan selama beberapa ratus tahun sebelum membutuhkan perawatan, tetapi kekuatan tinju Ling Han terlalu mendominasi. Dia telah dengan paksa menghancurkan pedang ini. Harus diketahui bahwa Ling Han mampu merobek battle armor yang setara dengannya dalam level kultivasi atau bahkan level yang lebih tinggi dengan tangan kosongnya. Jadi apa yang dihitung dengan menghancurkan pseudo celestial tool, bajangan manusia, aku benar-benar meremehkanmu? Niu Er tidak panik. Sebaliknya, tubuhnya bergidik dan tanduk tunggalnya mulai bersinar. Itu benar-benar merangsang dao besar yang berubah menjadi riak tak berujung. Ling Han tampak sedikit terkejut. Perasaan yang diberikan oleh tanduk tunggal ini padanya bahkan lebih menakutkan daripada alat surgawi semu dari sebelumnya. Niu Er ini adalah anggota dari ras banteng besi Hercules. Ini harus menjadi bakat alami dari rasnya, yang memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan pertempuran yang lebih tinggi dari tingkat kultivasinya. Niu Er sedikit menundukkan kepalanya,
mengarahkan lurus ke Ling Han, dan menyerbu ke arahnya. Kecepatannya sangat tinggi. Dia praktis muncul di depan Ling Han saat kakinya bergerak, tanduk tunggalnya menyerang dengan keras ke arah Ling Han. Mulut Niu Er menunjukkan seringai bangga. Begitu bakat alami asalnya diaktifkan, satu-satunya tanduknya akan menjadi sekeras dan setajam logam surgawi, cukup kuat untuk menembus tubuh Ling Han dan menusuknya tepat di atasnya. Dia tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia tidak bisa melihat, karena dia menundukkan kepalanya, indera surgawi seperti tentakel mental, memungkinkan dia untuk melihat bahwa tangan besar dengan mantap dan kuat memegang satu tanduknya. Dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Niu Er mendorong ke depan dengan sekuat tenaga, namun Ling Han tidak bisa digerakkan sama sekali, kekuatannya jauh lebih unggul. Dia hanyalah Raja Surgawi Surga ketiga, jadi bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan menakutkan seperti itu? Bocah manusia idiot, apakah menurutmu ini adalah kemampuan penuh dari ras banteng besi Hercules kita? Niu Er menyeringai dingin. Meskipun rasnya disebut ras banteng besi Hercules, kekuatan besar dan pertahanan yang kuat jelas bukan ciri unik ras mereka. Sebenarnya, kemampuan asli terkuat mereka tidak terlihat dari nama mereka. Weng, tanduk tunggal tiba-tiba menembakkan sinar cahaya yang melonjak ke arah Ling Han. Ini adalah sinar kematian. Jika seseorang terkena itu, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 mungkin bisa terbunuh. Ling Han berteriak keras, kekuatan menakutkan tiba-tiba meledak dari tangan kanannya. Peng, semburan darah segar menyembur keluar, dan tanduk tunggal Niu Er benar-benar ditarik keluar dengan paksa. Sinar kematian itu sedikit melenceng. Niu Er menjerit kesakitan. Tanduk tunggal adalah senjata terkuat dari rasnya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan sumber kekuatan bagi mereka. Sekarang dia telah kehilangan tanduk bantengnya, kekuatannya langsung turun ke titik terendah. Ling Han menindaklanjuti dengan pukulan lain. Peng, pikiran Niu Er langsung ditembus, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, kembali ke bentuk aslinya. Dia adalah banteng hitam besar, kulitnya sekeras besi. Ling Han bergerak cepat, dan menyimpan mayat banteng besar ini ke dalam alat surgawi tata ruang. Ini adalah bahan tingkat Raja Surgawi, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya sia-sia? Di kursi penonton, semua orang menarik napas tajam. Tindakan Ling Han ini benar-benar terlalu terlatih. Bunuh, simpan mayatnya, dan dia juga harus berhati-hati agar tidak menghancurkan Niu Er sepenuhnya. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Ling Han sebelumnya, bahwa dia akan menggoreng Niu Er dengan bawang atau memanggangnya? Sulit membayangkan bahwa pria yang perkasa dan galak itu sebenarnya adalah seorang pelahap. Sementara itu, Ling Han melihat satu tanduk di tangannya. Dia bisa merasakan bahwa tanduk ini mengandung kekuatan besar, dan mungkin itu bisa berguna baginya. Tak terbayangkan, Niu Er sebenarnya kalah dari Li Long. Surga, dia telah mencapai 9 kemenangan berturut-turut. Siapa lagi yang bisa menghentikannya menjadi Raja Bela Diri Darah berikutnya? Seru komentator dengan takjub, ludahnya beterbangan kemana-mana. Sementara itu, Zhao Xuang menghela nafas diam-diam. Sebelumnya, dia masih merasa kesal karena dia tidak bertaruh dengan Tang Yuan, tetapi sekarang dia merasa sangat beruntung dan bahagia karena tidak bertaruh. Kalau tidak, dia akan kalah sangat parah lagi. Dia tidak ingin bertaruh pada Ling Han lagi. Bahkan jika dia memasang taruhan, itu akan menjadi taruhan bahwa Ling Han bisa menang. Semua penonton bersorak dan berteriak. Meskipun Ling Han tidak melenyapkan Niu Er, dan pemandangannya tidak terlalu berdarah, mereka masih menyaksikan pertempuran yang mengasyikkan. Lebih penting lagi, Niu Er pada akhirnya masih mati, dan itu sepadan. Pertempuran ke-9 telah berakhir, dan Ling Han kembali ke halaman Tang Yuan, sekali lagi memulai kehidupan yang sederhana. Dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan hasil pertempurannya dalam beberapa hari terakhir.
Dia juga harus mempelajari tanduk banteng itu dengan cermat dan melihat apakah itu bisa digunakan dalam alkimia. Itu berisi kekuatan yang menakjubkan, yang sama sekali tidak kalah dengan herbal tingkat Raja Surgawi. Satu kemenangan lagi, dan pil naga naik ini milikmu. Tang Yuan mengeluarkan botol pil, melambaikannya di depan Ling Han, seolah-olah dia sengaja mencoba menggodanya. Secara alami, Ling Han sama sekali tidak tertarik pada pil Ascending Dragon. Dia hanya ingin menganalisis komposisi pil alkimia semacam ini untuk melihat bagaimana pil itu mampu meningkatkan peluang Raja Surgawi menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya. Dia tidak menjawab, seperti biasa. Tang Yuan tampaknya sudah terbiasa dengan sikap Ling Han, dan tidak berpikir bahwa dia sedang memberontak. Selama Ling Han bisa terus menang, dia bersedia menerima temperamen buruk semacam ini dari Ling Han. Dan pertandingan ke-10 yang akan datang adalah yang paling penting. Selama Ling Han bisa menang lagi, dia bisa menjadi Raja Bela Diri Darah, dan memiliki hak untuk menantang Raja Bela Diri Darah Luli. Tang Yuan menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk memberikan pengaruh pada otoritas turnamen, mencoba membuat penembak jitu untuk pertandingan ke-10 sedikit lebih mudah untuk dihadapi. 3 bulan kemudian, lawan ke-10 Ling Han akhirnya dikonfirmasi. Kali ini, ada banyak penonton secara alami, dan bahkan Yang Xiaoling, laba-laba beracun, telah muncul. Dia duduk di samping Tang Yuan dan Zhao Xuang, menyebabkan mereka berdua terdiam ketakutan. Dia menatap Ling Han, tatapannya membara. Dia membutuhkan Ling Han untuk menang karena dia hanya akan melakukan Raja Bela Diri Darah. Chapter 2572. Perubahan drastis. Tang Yuan tidak bisa tidak bertanya, "Kakak Ling, apakah Anda tahu siapa lawan Lilong?" Yang Xiaoling berada di peringkat 3 teratas dari semua tuan muda yang manja dan rindu. Informasi yang tidak dapat dia selidiki mungkin bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh Yang Xiaoling. Dia benar-benar terlalu penasaran, dan mau tidak mau bertanya padanya. "Jangan khawatir. Itu hanya karakter kecil," gumam Yang Xiaoling melalui bibir merahnya. Baik Tang Yuan dan Zhao Xuang terkejut. Lawan ke-9 adalah lawan yang menakutkan seperti New Air, dan lawan ke-10 sebenarnya hanya karakter kecil? Itu tidak mungkin kan? Yang Xiaoling tersenyum tipis, dan berkata, "Bocah itu telah membuktikan kekuatannya sendiri. Selain itu, saya juga sengaja memintanya untuk dirawat. Bagaimana mungkin mereka tidak mau memberi saya wajah hanya untuk sedikit bantuan seperti ini?" Kesadaran muncul pada Tang Yuan dan Zhao Xuang. Jika Ling Han hanyalah karakter biasa, otoritas turnamen secara alami tidak akan bersikap mudah padanya. Tetapi dalam 9 pertempuran terakhir, terutama yang ke-9, Ling Han telah sepenuhnya membuktikan kekuatannya, jadi benar-benar tidak perlu mengirim apapun. Elit luar biasa di pertandingan ke-10. Otoritas turnamen hanya membatasi jumlah Raja Bela Diri Darah untuk memastikan prestise gelar ini. Bukannya mereka sangat bertekad untuk mencegah siapapun mendapatkan gelar ini. Tang Yuan benar-benar santai, dan Zhao Xuang secara alami tidak tertarik untuk berjudi dengan Tang Yuan lagi. Bahkan Ling Han tercengang. Dia ingin membuka alat surgawi tata ruangnya dan memeriksa apakah mayat New Air masih ada di sana. Tunggu, salah. Dia baru saja makan daging sapi goreng dengan bawang dengan para wanita kemarin. "Kau yang membunuh adikku?" Pria besar ini menatap Ling Han, matanya sangat ganas dan kasar. "Oh, jadi ini kakak laki-laki New Air. Mungkinkah namanya Niuda 1? Ling Han mengangguk. Rasanya tidak terlalu buruk, hanya sedikit terlalu keras. Pria besar itu meledak dengan amarah. Uap putih keluar dari lubang hidungnya langsung ke tanah, dan dengan paksa meledakkan 2 lubang di tanah. Ini sangat mengejutkan. Harus diketahui bahwa batu bata dari lapangan turnamen sangat keras, cukup kuat untuk mempertahankan pertempuran tingkat Raja Surgawi. Namun, hanya nafas dari hidungnya saja sudah cukup untuk membuat 2 lubang di tanah. Ini terlalu menakutkan.
Niuda, komentator akhirnya berhasil berbicara. Bahkan suaranya bergetar karena terlalu banyak legenda di lapangan turnamen tentang Niuda. Linghan tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri. Nama orang ini benar-benar Niuda. Ledakan. Semua orang di kursi penonton sudah gila. Hampir 90% dari mereka telah berdiri, bersorak liar, dan fokus sorakan mereka justru Niuda, seolah-olah dia adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan. Niuda, turnamen memiliki aturan. Anda ingin membalas dendam untuk adik laki-laki Anda, dan saya bisa mengerti itu. Anda dapat menantangnya di masa depan, tetapi Anda tidak dapat melanggar aturan, atau hasilnya akan lebih buruk bagi Anda, kata komentator. Meskipun dia merasa tidak nyaman, ini sudah terlalu jauh dari aturan, dan dia harus mengatakan ini. Mata Niuda langsung memelototinya saat dia menyatakan mengancam. Karena kamu tahu bahwa aku ingin membalas dendam untuk adik laki-lakiku, diamlah. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan membunuh ketiga selirmu, 2 putra, dan 6 putrimu. Seluruh tubuh komentator bergetar, dan ekspresi teror muncul di wajahnya. Niuda bahkan lebih menakutkan daripada Niuer. Bukan hanya karena tingkat kultivasi mantan lebih tinggi, bakat alami lebih baik, dan kekuatan lebih besar, itu juga karena dia lebih kejam dan bahkan lebih kejam dalam karakter. Yang lain hanya akan membunuh pihak yang terlibat langsung dan hanya itu, tetapi Niuda juga akan menangkap semua orang yang memiliki hubungan dengan orang yang terlibat, membunuh mereka semua di depannya, dan baru pada akhirnya dia akan membunuh orang yang terlibat. Inilah yang membangun nama Niuda yang terkenal kejam. Namanya benar-benar sangat menakutkan sehingga bisa menghentikan tangisan anak-anak di malam hari. Tetapi jika Niuda benar-benar diizinkan melakukan apa yang dia suka, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Komentator baru saja akan terus membujuk dengan keras kepala, namun tiba-tiba mulai. Dia telah menerima pesan melalui akal surgawi. Dia segera terlihat sangat hormat dan pada saat yang sama santai. Karena orang ini telah berbicara, tidak perlu takut bahkan jika langit menimpanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya baru saja menerima instruksi dari Sungai Lord Yin. Yang mulia telah mengatakan bahwa karena fakta bahwa Niuda berduka untuk saudaranya, dia secara khusus diizinkan untuk bertempur. Seketika masa bergejolak. Sesuatu seperti ini bisa dilakukan, meskipun Niuda belum mengungkapkan tingkat kultivasinya, mereka yang duduk di kursi penonton semuanya sangat jelas bahwa Niuda adalah Raja Surgawi Surga kelima, dan bintang raja pada saat itu. Menurut aturan turnamen, hanya celah dari satu surga yang diizinkan untuk pertempuran seniping. Sekarang, Niuda adalah 2 surga yang lebih unggul dari Linghan, dan dia adalah bintang raja pada saat itu. Kecakapan pertempurannya langsung melonjak ke surga ke-7. Bukankah ini intimidasi yang terang-terangan? Tetapi orang yang berbicara adalah Raja Surgawi Sungai Yin. Kemudian, kecuali Raja Langit Hantu Azure berbicara, tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Itu karena Raja Surgawi Sungai Yin adalah murid Raja Langit Hantu Azure, dan satu-satunya muridnya pada saat itu. Selain itu, dia adalah Raja Surgawi Surga ke-7, dan dapat dianggap sebagai nomor 1 di antara Tuan Muda Manja dan Nona Muda. Di kursi penonton, Tang Yuan, Zhao Xuang, dan Yang Xiaoling semua tercengang. Mereka juga tidak berdaya. Apakah itu dalam hal kekuatan ayah mereka, atau kecakapan pertempuran masing-masing? Mereka semua jauh dari sebanding dengan Raja Surgawi Sungai Yin. Selain menerima ini, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Hahaha, setelah tertawa keras, Lu Li muncul. Itu masih ayuan di belakangnya, pedang di pinggangnya, sementara tangannya diletakkan di gagang tabur, seolah-olah dia akan menghunus pedangnya setiap saat untuk melakukan pembunuhan. Lu Li, Tang Yuan berkata dengan gigi terkatup. Dia hanya kebetulan dalam suasana hati yang buruk. Tidak peduli seberapa tinggi pendapatnya tentang Linghan, dia tahu bahwa Linghan pasti akan selesai untuk saat ini,
dan orang mati secara alami tidak akan sepadan dengan dia mengeluarkan upaya lebih lanjut. Pada saat ini, orang terakhir yang ingin dia temui adalah Luli, apalagi yang terakhir melemparkan garam ke lukanya. "Enyahlah, aku tidak ingin melihatmu," Tang Yuan berseru. Namun Luli menyeringai. "Tang Yuan, aku sengaja datang untuk melihatmu membodohi dirimu sendiri. Mengapa Anda berpikir bahwa itu sangat sulit, hanya demi memperebutkan gelar Raja Bela Diri Darah Belaka? Mungkinkah kamu bermain trik?" Tang Yuan bertanya, tercengang. Dia memang telah menebak ini sebelumnya, tetapi tidak berpikir bahwa Luli akan memiliki kekuatan seperti itu. "Siapa lagi selain aku?" Luli tertawa terbahak-bahak. "Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin kamu bisa melakukan itu." Tang Yuan merasa sangat panik secara internal. Jika kata-kata ini benar, maka kekuatan yang dimiliki Luli akan terlalu mengejutkan. Luli mencibir. "Tang Yuan, dasar apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Aku akan memberimu kesempatan. Ayo, berlutut dan sembahlah aku, dan aku bisa menganggapmu sebagai antekku." Tang Yuan secara alami tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Orang tuanya adalah Raja Surgawi Surga ke-9 juga, baik atau buruk. Dia hanya tidak mengerti mengapa Luli tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Chapter 2573. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Perlu diketahui bahwa itu tidak hanya mempengaruhi pengaturan para petarung di lapangan turnamen. Luli bahkan telah membuat Raja Surgawi Sungai Yin keluar demi dia. Kekuatan semacam ini benar-benar menakjubkan. "Luli, kamu benar-benar mengesankan sekarang." Yang Xiaoling angkat bicara, seringai dingin di wajahnya. Dia jelas melihatnya duduk di sini, tetapi Luli tidak hanya tidak menghormatinya, dia bahkan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Dia benar-benar terlalu berani. "Yang Xiaoling, apakah kamu ingin bergabung dengan tempat tidurku?" Luli melihat ke arah Yang Xiaoling, tanpa pamrih menyapu dengan matanya ke payudara, pinggul, dan pahanya, dan tidak berusaha menyembunyikan keinginannya. "Malam ini, aku akan memberimu kesempatan ini." Ekspresi Yang Xiaoling tanpa sadar menjadi sedingin es. Memang benar bahwa dia senang bermain-main dengan pria, tetapi dia selalu menjadi orang yang berinisiatif. Tidak pernah ada pria yang berani memperlakukannya seperti mainan. Luli pikir dia siapa? Dia berani begitu kurang ajar di depannya. Tang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai secara internal. Luli benar-benar lupa dirinya ketika dia bahkan berani menggoda Yang Xiaoling. Apakah dia tidak tahu bahwa laba-laba beracun ini tanpa ampun dan kejam? Karena dia mencari kematian atas kemauannya sendiri, dia pantas mendapatkannya. "Mulutmu minta ditampar." Yang Xiaoling bergerak, meraih Luli. Dia adalah Raja Surgawi Surga ke-4, dan Luli hanyalah Raja Surgawi Surga kedua. Kesenjangan di antara mereka selebar jarak antara langit dan bumi. Serangan ini sama sekali tidak bisa diblokir oleh Luli. Sua, cahaya pedang menyala, pancarannya menyinari langit. Yang Xiaoling mundur tiba-tiba. Dia menundukkan kepalanya karena terkejut, dan melihat bahwa luka tiba-tiba muncul di payudara kirinya. Saat ini ada darah yang memancar dari luka ini. Luka ini sangat dalam, dan jika itu sedikit lebih dalam, hatinya akan hancur. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ada pemuda lain di belakang Luli. Dia perlahan menyarungkan pedangnya, dan darah perlahan menetes ke ujung pedangnya. Ini adalah Ayuan, dan dialah yang telah bergerak dalam waktu sebelumnya. Dia tidak hanya melindungi Luli, dia bahkan melukai Yang Xiaoling. Dia hanyalah Raja Surgawi Surga ketiga, namun bisa melukai Raja Surgawi Surga keempat dengan satu serangan. Ini sangat aneh. Luli tertawa keras. "Kakak Ling, sebaiknya kamu dengan patuh datang ke tempat tidurku. Keterampilan saya di bidang itu tidak terlalu buruk, dan saya jamin Anda akan merasa sangat senang." Wajah cantik Yang Xiaoling gelap.
Dia tercengang oleh betapa kuatnya Ayuan, tapi yang lebih membingungkannya adalah keberanian Luli. Bawahannya telah melukainya, dan bukan saja dia tidak panik atau cemas, dia lebih berani menggoda dan bahkan menghinanya. Tetapi di wilayah Raja Surgawi Hantu Azure, jika ada aturan, Anda harus mematuhinya. Ini adalah otoritas Raja Surgawi. Dan sekarang, itu benar-benar harus diakhiri dengan kematian kedua belah pihak, bahkan tidak perlu mempertimbangkan. Jika itu adalah pertempuran sampai mati, itu pasti Ling Han sekarat. Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin Ling Han mati? Ling Han mendengar ini, dan hanya bisa mencibir. Ini benar-benar terlalu jauh. Niat membunuhnya berkobar, dan dia melihat ke arah Niuda. Bahkan jika tingkat kultivasi Niuda lebih tinggi, dan kecakapan pertempurannya juga melampaui Ling Han, hatinya juga bergetar pada pandangan ini, rasa dingin naik ke tulang punggungnya. Namun, dia segera menekan perasaan ini. Ini adalah musuhnya yang telah membunuh saudaranya, dia bertekad untuk membunuhnya. Sampah manusia, tidak peduli seberapa banyak kamu memelototiku, itu tidak berguna. Itu tidak bisa mengubah takdirmu, yaitu kematian. Dia mengacungkan gelang perak, dan segera menjadi besar, berubah menjadi lingkaran logam yang berdiameter 4 kaki. Melambaikan gelang perak, dia menghancurkannya langsung ke Ling Han. Chapter 2574. Tidak adil. Ekspresi Ling Han gelap, dengan dia praktis meledak karena marah. Dia tidak keberatan lawannya kuat, tetapi yang tidak bisa dia terima adalah ketidakadilan. Jika Niuda menghentikannya di jalanan, dan ingin membalas kematian saudaranya, dia akan dengan senang hati menerima tantangan pertempuran. Tapi di tempat ini, yang lain jelas-jelas menjadi pengganggu. Ini membuat Ling Han marah. Dia melingkarkan peraturan di tinjunya, dan bertemu dengan cincin perak yang mendekat. Apakah Niuda benar-benar berpikir bahwa Ling Han tidak berani menghadapinya secara langsung? Ledakan, tinjunya menghantam cincin perak, langsung menyebabkan gelombang melonjak ke segala arah. Teng, teng, teng. Baik Ling Han dan Niuda mundur beberapa langkah. Dan, darah terus menetes dari tinjunya, namun Ling Han bahkan tidak melirik lukanya. Fisiknya telah mencapai ketinggian surga ke-6, jadi bahkan jika dia membungkus peraturan di tinjunya, sangat sulit untuk mencapai tingkat surga ke-7. Jadi, dalam bentrokan langsung dengan cincin perak, kulitnya rusak dan dagingnya terbuka, darah menetes. Niuda tercengang. Mungkinkah manusia ini adalah kerabatnya? Bagaimana mungkin fisiknya begitu kuat? Harus diketahui bahwa Niuda adalah anggota dari ras banteng besi Hercules. Kulitnya sekuat baja, dan dia memiliki pertahanan yang mengejutkan. Untungnya, diledakkan oleh Ring of Fiends, Ling Han masih kalah dan mengalami cedera. Niuda hanya harus menjaga tekanan tinggi, dan dia benar-benar mampu mematahkan setiap tulang di tubuh Ling Han. Ga satu lagi. Niuda bergegas maju sekali lagi. Dia mengacungkan cincin perak, membentuk satu gelombang serangan demi satu, dan bahkan meledakkan udara itu sendiri saat dia terus bergegas menuju Ling Han. Weng. Ledakan itu mencapai Ling Han, dan bahkan menyebabkan kulitnya beriak. Itu tampak seperti angin sepoi-sepoi bertiup di atas permukaan air, menyebabkan gelombang. Dan Niuda sendiri juga melonjak, melambaikan cincin perak itu, dan menghancurkannya ke arah Ling Han. Apakah kamu terburu-buru untuk digoreng atau dikukus? Ling Han membalas dengan dingin. Dia melepaskan daunnya sendiri, melemparkan kedua tinjunya dalam serangkaian pukulan saat dia bentrok dengan Niuda. Meskipun tinjunya terus mengalami luka, Indestructible Celestial King Physique memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, dan Indestructible True Fluid telah berubah menjadi bentuk gas yang menutupi seluruh bagian dalam tubuhnya. Tidak perlu baginya untuk menggunakannya secara aktif sama sekali. Oleh karena itu, meskipun dia terus menderita cedera, kecepatan pemulihannya juga tidak rendah,
memungkinkan dia untuk terus menjaga dirinya dalam kondisi prima. Niu Da terkejut. Mengapa manusia ini begitu sulit untuk dibunuh? Dia akhirnya mengerti bahwa hanya menggunakan senjata yang satu ini sama sekali tidak cukup untuk membunuh Ling Han. Tidak heran saudaranya meninggal di tangan yang terakhir. Benar saja, manusia ini sangat aneh. Kamu layak mendapatkan lebih banyak kekuatan dariku. Niu Da tertawa terbahak-bahak. Tanduknya bersinar, dan kekuatan yang kuat langsung melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekelilingnya runtuh. Defleksi aneh terjadi pada cahaya di area tersebut. Untuk ras mereka, semua kekuatan mereka terkonsentrasi di tanduk mereka. Hahaha, lihat saja saat aku menghancurkanmu. Dia menyerang lagi, mengacungkan cincin perak itu dengan liar. Ketika kekuatan telah mencapai ketinggian seperti yang dimilikinya, tidak perlu menggunakan teknik apapun sama sekali. Dia hanya perlu menggunakan kekerasan untuk menghancurkan lawannya. Ling Han tidak tergerak. Mengulurkan tangannya, dia meraih seberkas dao besar dan menghancurkannya ke arah Niu Da. Keduanya bertukar pukulan, dan Niu Da masih menikmati keunggulan dalam pertempuran ini. Dia memiliki kecakapan pertempuran yang lebih besar di tempat pertama, dan sekarang dia menggunakan bakat alami rasnya. Dia secara alami menjadi lebih kuat, menyebabkan Ling Han mundur terus-menerus dari serangannya yang kuat. Kulit Ling Han juga terus terbelah, darah menyembur ke segala arah. Para penonton berteriak dan melolong di adegan ini. Setiap orang berteriak. Mereka memang tercengang melihat bagaimana turnamen tidak mengikuti aturan mereka sendiri, tetapi begitu pertempuran dimulai, mereka tidak lagi peduli. Simpati untuk Ling Han, siapa yang peduli? Mereka hanya ingin melihat pembantaian berdarah, dan apakah itu adil atau tidak adil? Apa hubungannya dengan mereka? Bunuh dia, hancurkan dia hidup-hidup, kulit dia, dan gali hatinya. Beberapa preferensi mereka sangat hardcore. Mereka tidak hanya ingin Niu Da membunuh Ling Han, metodenya juga sangat bervariasi. Mereka sangat kejam. Niu Da tertawa keras. Pernahkah Anda mendengar sorakan semua orang? Manusia, hentikan perlawanan yang tidak berguna ini, dan serahkan hidupmu dengan patuh. Ling Han menyapu kursi penonton. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa orang-orang di sini semuanya psikopat, bagaimana orang-orang ini bertindak sekarang masih membuatnya sedikit terkejut. Dia tidak menjawab, dan hanya mengeluarkan kain merah, yang dia lambaikan ke Niu Da. FACK, apakah Anda menganggap saya banteng biasa? Niu Da tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dengan amarah. Dia sudah lama mendapatkan kecerdasan. Bahkan, dia bahkan lebih cerdas daripada kebanyakan manusia. Anda benar-benar mengeluarkan kain merah. Apakah Anda berencana untuk adu banteng? Hanya ejekan besar apa ini? Kamu mencari kematian? Niu Da menuangkan kekuatannya ke dalam cincin perak. Weng, cincin perak ini meledak dengan kecemerlangan yang menakjubkan. Seolah-olah itu telah berubah menjadi matahari. Dia tiba-tiba menggembungkan pipinya, dan meniupkan embusan angin ke arah Ling Han. Seketika, area api yang luas dimuntahkan, berkobar ke arah Ling Han. Ling Han menghadapi ini dengan tenang. Musuhnya sangat kuat, dan sepertinya dia bisa mengalahkannya dalam hal itu. Tetapi semakin dia berada dalam situasi seperti itu, dia akan menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Melepaskan daunnya sendiri, dia membela diri dengan sempurna. Dia masih mengalami cedera, tetapi fakta bahwa dia bisa tampil seperti ini masih mengejutkan setiap orang. Harus diketahui bahwa dia hanyalah Raja Surgawi Surga ketiga, dan ada perbedaan besar antara dirinya dan Niu Da. Selanjutnya, Niu Da adalah bintang raja. Logikanya, ini seharusnya menjadi celah yang tidak dapat dikompensasi. Namun sekarang mereka berdua telah bertukar lebih dari 1000 gerakan, dan Ling Han hanya berlumuran darah. Dia tidak kehilangan anggota tubuhnya, dan kekuatan pertempurannya masih membara. Ini praktis merupakan keajaiban. Di kursi penonton, Tang Yuan dan yang lainnya diam-diam menyemangati Ling Han. Saat ini, mereka sekarang ditekan oleh Lu Li,
dan jika Ling Han bisa selamat dari ini, seolah-olah mereka mengalahkan Lu Li dalam bentrokan jenis lain. Sementara itu, Lu Li sedikit tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ayuan. Kekuatan kecakapan pertempuran Ling Han membuatnya berpikir tentang Ayuan. Ini juga orang aneh yang bisa mengalahkan musuhnya bahkan dengan perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka. Sebenarnya, apakah Ayuan sekuat Ling Han? Dia tidak tahu dan tidak punya jawaban sama sekali. Namun, itu baik-baik saja. Ini adalah pertempuran sampai mati. Bahkan jika butuh lebih dari 10 tahun, itu masih harus berakhir dengan kematian salah satu dari dua pejuang. Ling Han bertarung dengan kuat. Meskipun dia terus mengalami cedera, vitalitasnya masih mencapai ketinggian baru. Bertarung begitu kuat dengan musuh yang begitu kuat tanpa bantuan apapun berarti guilotin kematian hanya tergantung di atas kepalanya. Ini menyebabkan dia memaksa dirinya untuk mengekstrak setiap potensi yang dia miliki. Di kursi penonton, semua sorakan mendukung Niuda, tidak menginginkan apapun selain agar Ling Han segera terbunuh. Skenario kasus terbaik, kepalanya bisa hancur berkeping-keping dan tubuhnya meledak menjadi hujan darah. Semakin mengerikan kematiannya, semakin baik. Ling Han berjuang sendirian. Seolah-olah dia menentang seluruh langit dan bumi dengan betapa sangat kesepiannya dia. Tapi matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia adalah pria yang sangat keras kepala. Semakin situasinya seperti ini, semakin tinggi semangat juangnya akan melambung, semakin kuat tekadnya, dan semakin dia ingin bangkit dan kemudian menamparkan kenyataan ke wajah semua orang. Niuda juga menjadi semakin gila. Sorakan semacam ini sangat menular, menyebabkan matanya memerah saat dia merindukan darah Ling Han. Mati, mati, mati. Dia menyerang secara luas. Siu, sinar kematian ditembakkan dari tanduk tunggalnya, dan bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 akan menderita luka parah jika dia lengah dengan ini. Ling Han melangkah ke peraturan luar angkasa, menghindari sinar kematian ini. Dia menyimpan kekuatan untuk serangan balik, dan dia tidak akan menyerang, tetapi jika dia melakukannya, itu pasti akan menjadi pukulan yang mengguncang dunia. Musuh itu kuat, sedangkan dia sendiri lemah. Dia harus berhasil dengan satu pukulan, atau pertempuran pasti akan berlarut-larut tanpa henti. Niuda telah melepaskan kekuatan penuh pertempurannya, bahkan menggunakan sinar kematian. Dia sudah tidak menyimpan apa-apa. Dia ingin menggunakan serangan terkuatnya untuk menghancurkan Ling Han dan membunuhnya dalam satu pukulan. Ling Han tenang dan diam. Tiba-tiba, matanya menajam, dan semangat juangnya melesat setinggi langit. Dia sudah pindah. Peraturan waktu melonjak, dan sosok Niuda langsung membeku sesaat. Namun, kekuatan Niuda terlalu besar. Bahkan peraturan waktu tidak bisa memenjarakannya, dan dia segera mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, itu hanya sesaat, dan Ling Han juga menyerang ke arahnya, muncul di depannya. Pedang iblis surgawi sudah siap untuk meminum darah. Chapter 2575. Membunuh Niuda. Niuda tercengang pada awalnya. Dia tidak mengira bahwa Ling Han benar-benar akan menahan sesuatu dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti yang dia alami sebelumnya, dan tidak menggunakan senjata yang begitu kuat seperti peraturan waktu. Namun, dengan kekuatan Niuda yang luar biasa, dia juga hanya sedikit terpengaruh. Mungkinkah ini memiliki pengaruh pada gambaran yang lebih besar? Selanjutnya, Anda menyerahkan diri Anda kepada saya, yang benar-benar mencari kematian. Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa saya berasal dari ras banteng besi Hercules? Nama ini sangat jelas menandakan bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat besar, dia juga memiliki fisik yang sangat tangguh. Dia mengulurkan tangannya untuk membungkus Ling Han, ingin menggunakan fisik dan kekuatannya yang menakutkan untuk secara paksa menghancurkan Ling Han menjadi bubur. Manusia, kamu benar-benar bodoh untuk benar-benar menyerahkan dirimu ke tanganku. Dia menyeringai dingin.
Meskipun fisik Ling Han juga sangat kuat, dia yakin bahwa dengan cengkeramannya yang menghancurkan, Ling Han pasti hanya akan membuat semua tulangnya hancur. Dengan ujung pisau menusuk dari punggung Niuda. Ekspresi wajah Niuda langsung membeku, dan darah juga menyembur dari mulutnya. Dia melepaskan tangannya saat dia tersandung. Kemudian, dia melihat dengan bodoh pada pedang yang tidak memiliki sedikit pun bekas darah yang dipegang Ling Han di genggamannya. Ini adalah alat surgawi. Dia segera menyadarinya, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya sendiri, sudah ada lubang berdarah di sana. Membiarkan alat surgawi mendaratkan pukulan langsung pada titik vital, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 akan sekarat. Dia menatap Ling Han dengan tidak percaya. Di bawah kondisi yang keras seperti sebelumnya, manusia ini masih belum menggambar alat surgawinya. Kalau tidak, apapun yang terjadi, dia bisa bertarung dengannya hingga seri. Bagaimana kekuatan alat surgawi bisa diremehkan? Yang lain terlalu pandai bertahan. Dia jelas telah memahami peraturan waktu, namun tidak menggunakannya, dan semua itu agar dia bisa mendaratkan pukulan fatal padanya dengan pedang surgawi. Memang, pada awalnya, Niuda pasti akan berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan Ling Han dengan mudah mendekatinya, tetapi sekarang setelah pertempuran mencapai titik ini, dia yakin bahwa dia telah mengetahui semua milik Ling Han. Kartu truf, dan itulah sebabnya dia dengan ceroboh jatuh cinta pada ini. Bukan salahnya bahwa dia ceroboh, tetapi Ling Han yang benar-benar terlalu pandai bertahan. Ini adalah pertempuran di mana dia bisa mati kapan saja. Chapter 2576. Batas. Setelah pria itu mengucapkan kata-kata ini, semua orang memasang ekspresi aneh. Yang Xiaoling memang memenuhi janjinya, dan bergerak pada Ling Han. Ling Han tidak tahu siapa yang Xiaoling itu, dan mau tidak mau melihat ke arah Tang Yuan, bertanya, siapa yang Xiaoling? Tang Yuan menepuk bahu Ling Han. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda, amarah kakak Ling bahkan lebih panas dari saya. Anda tidak boleh membuatnya marah, atau Anda pasti akan mendapat masalah. Meskipun Ling Han tidak takut, dia secara internal terkejut. Sepertinya yang Xiaoling ini memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar daripada Tang Yuan, dan itulah mengapa dia bisa memanggilnya sesukanya. Dia penasaran secara internal, dan dengan demikian mengangguk, berangkat dengan pria yang datang. Segera, mereka tiba di sebuah halaman. Pengunjung memimpin jalan ke depan, dan membawa Ling Han ke aula besar yang besar. Ini harus menjadi kamar mandi karena ada bak mandi besar di tanah, menempati 80% dari ruang seluruh ruangan. Air panas memenuhi bak mandi, uap mengepul ke atas. Kelopak bunga mengapung di permukaan air, bergerak ringan mengikuti ombak. Seorang wanita duduk di bak mandi, dan dua pelayan sedang mencuci rambutnya. Rambutnya yang hitam pekat bisa mencapai pinggangnya, dan sekarang bergerak mengikuti ombak seperti tanaman air. Chapter 2577. Luo Fuming. Tang Yuan menatap Ling Han, matanya dipenuhi amarah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa seorang bawahan benar-benar berani melanggar perintahnya dan berbalik memusuhi dia tanpa ragu-ragu. Apakah dia melahap keberanian Raja Surgawi Surga ke-9? Tang Yuan bertanya dengan nada mengancam, Lilong, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Peng! Sebuah pukulan langsung mendarat di wajahnya, dan orang yang bergerak secara alami adalah Ling Han. Tang Yuan sangat marah, tetapi sebelum dia berhasil membuat ancaman, sebuah tangan besar sudah mencengkeram lehernya dan meremasnya erat-erat. Bahkan tulangnya retak keras. Niat bela diri yang menakutkan melonjak, menyebabkan dia menjadi sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa bernapas dan merasa sangat tercekik. Sangat mungkin bahwa dia akan mati karena mati lemas. Rasa dingin yang tak terbatas muncul di dalam dirinya. Ling Han benar-benar akan membunuhnya, dia benar-benar akan membunuhnya. Ling Han tersenyum kecil.
Jangan salah. Saya tidak pernah menjadi bawahan Anda. Dengarkan di sini, saya dapat terus pergi ke turnamen, dan saya juga dapat menyerahkan gaji saya, tetapi jangan datang dan ganggu saya. Jika tidak, akhir Luo yang juga akan menjadi milikmu. Chapter 2578. Kebencian membunuh seorang putra. Ling Han terus mempelajari tanduk New Air. Setelah berhari-hari, dia secara alami memperoleh pemahaman yang cukup tentang itu. Tanduk itu terbentuk dari semua energi terkonsentrasi dari ras banteng besi Hercules. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah obat surgawi. Bahkan, itu bahkan lebih kuat dari obat-obatan celestial. Ling Han tidak menggunakannya dalam ramuan pil alkimia, karena dia masih belum terlalu mengenal obat-obatan surgawi di dunia ini, dan tidak dapat menggunakannya secara efektif. Oleh karena itu, dia membuat beberapa perubahan, dan memutuskan untuk melakukan penyempurnaan sederhana dari dua tanduk banteng, mengekstraksi esensi yang terkandung di dalamnya. Setelah kembali ke halaman Tang Yuan, dia memulai tugas ini, dan karena dia takut akan diganggu, dia masuk ke alat surgawi tata ruangnya. Sebelumnya, dia telah meminta wali untuk meletakkan pola formasi pada alat surgawi tata ruang ini sehingga alat surgawi ini akan sangat sulit ditemukan, dan bahkan jika ditemukan, pola formasi akan aktif, dan akan menawarkan pertahanan yang cukup besar. Tidak peduli apa, ini juga alat surgawi. Hanya saja itu tidak dapat digunakan untuk menyerang, tetapi memusatkan semua kekuatannya pada pertahanan, tentu saja itu sangat mengesankan. Namun, bagaimanapun juga, Ling Han hanyalah Raja Surgawi Surga ketiga. Oleh karena itu, Luo Fuming hanya perlu mencari dengan serius, dan dia masih berhasil menemukan alat surgawi tata ruang ini dengan sangat cepat. Ling Han memaksakan efek percepatan waktu pada dirinya sendiri. Bahkan tidak setengah hari telah berlalu secara real time, dan dia sudah memurnikan kedua tanduk banteng, mengubahnya menjadi semangkuk cairan emas. Saat ini, dia sudah memiliki kuali yang tidak bisa dihancurkan itu. Apakah itu untuk alkimia atau mengekstraksi esensi bahan, itu sangat berguna. Sebagian untuk kita masing-masing. Ling Han menuangkan setengah semangkuk kecil cairan emas untuk permaisuri, dan masih ada kurang dari setengah untuk Bewitching Maiden Row. Cairan ini sangat bergizi. Segel Dao Agung tercium dari mangkuk, bermanifestasi menjadi berbagai makhluk di langit dan bumi ini. Namun, benda ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh siapapun yang bukan Raja Surgawi, jadi ada untuk Liu Yutong dan yang lainnya. Little Terror juga punya andil tersendiri. 3 orang dan 1 binatang membaginya secara merata di antara mereka sendiri. Bisakah ini dikonsumsi? Sihir Maiden Row bertanya, mengerutkan kening. Dia telah menyaksikan secara pribadi bagaimana cairan ini terbentuk dari lelehan tanduk banteng. Ling Han mengulurkan tangan. Kembalikan padaku jika kamu tidak menginginkannya. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Sihir Maiden Row buru-buru mengambil mangkuk dan memutar matanya ke Ling Han. Orang ini benar-benar menjengkelkan. Dia hanya berpura-pura malu, jadi mengapa dia begitu tidak peka? Permaisuri tersenyum dan mengalirkan cairan emas terlebih dahulu. Ketika Little Terror melihat bagaimana majikannya telah meminumnya, ia menjulurkan lidahnya untuk menjilatnya. Ling Han juga menghabiskannya dalam sekali teguk. Sementara itu, Bewitching Maiden Row tampak seperti istri kecil yang telah diganggu, menghirupnya perlahan. Setelah konsumsi, 3 orang dan 1 binatang segera mulai mencerna efek obat. Kekuatan yang terkandung dalam tanduk banteng itu sangat menakutkan. New Air adalah tingkat Raja Surga keempat, dan New Da adalah bintang Raja Langit kelima. Hampir 90% dari energi mereka telah diekstraksi, dan bahkan jika itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama, itu masih sebanding dengan obat-obatan surgawi. Awalnya, Ling Han ingin terus meningkatkan fisiknya, tetapi meskipun tanduk banteng sangat bergizi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan buah manifestasi asal bersatu, dan hanya dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat kultivasinya.
Oleh karena itu, Ling Han tidak punya pilihan lain. Tingkat kultivasinya mulai melonjak. Ketika seseorang telah mencapai tingkat Raja Surgawi tingkat, mereka akan membutuhkan jutaan tahun untuk menembus celah ke tingkat budidaya kecil berturut-turut bahkan ketika mengkonsumsi obat surgawi tingkat tertinggi setiap hari. Selanjutnya, setelah seseorang mencapai surga ke-7 dan surga ke-8 tingkat Raja Surgawi, pada dasarnya hanya ada beberapa jenis ramuan hebat yang masih bisa efektif. Oleh karena itu, lonjakan tingkat kultivasi Ling Han juga sesuai dengan ini. Dibandingkan dengan kemajuan Raja Surgawi lainnya, dia dapat dianggap memiliki kecepatan ekstrim. Tetapi jika surga ketiga dibagi menjadi 10 langkah, ini hanya cukup untuk membantunya mengambil 1 langkah ke depan. Namun, Ling Han sudah dekat dengan tahap puncak surga ketiga. Setelah mengambil 1 langkah ini, dia benar-benar bersentuhan dengan langit-langit surga ketiga. Harus diketahui bahwa indeks evolusinya telah mencapai 12. Bahkan, mungkin saja itu bahkan melampauinya sedikit. Pencapaian terakhirnya harus menjadi yang mulia surgawi tingkat pertama, setidaknya. Jadi apakah akan ada hambatan dalam terobosannya ke surga keempat? Di bawah efek percepatan waktu, hanya dalam 11 hari, dia telah menembus penghalang ke surga keempat. Kesengsaraan surgawi langsung terbentuk. Ling Han secara alami tidak akan mengalami kesengsaraan di dalam alat surgawi tata ruang. Jika tidak, dibombardir oleh kesusahan surgawi, bahkan logam surgawi mungkin bisa dihancurkan. Oleh karena itu, Ling Han melangkah keluar dari alat surgawi. Ling Han segera menemukan bahwa ada 2 orang berdiri saat ini di depannya. Salah satunya adalah Tang Yuan, dan yang lainnya adalah pria paruh baya yang memiliki 7 garis cahaya aneh melilitnya. Ling Han hanya perlu berpikir sebentar, dan segera menyadari bahwa ini adalah orang tua Luo Yang, dan dia datang untuk mencarinya untuk membalas dendam. Ayo! Bocah sialan! Mata Luo Fuming menjadi ganas, dan dipenuhi dengan keserakahan tanpa batas. Itu karena dia melihat bahwa Ling Han telah terbang keluar dari logam surgawi itu, dan juga menyimpan logam surgawi itu saat dia berada di sana. Dia segera membedakan bahwa ini adalah alat surgawi spasial, dan ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih keras dalam kegembiraan. Menjadi begitu selangit untuk benar-benar menggunakan logam surgawi untuk menempa alat surgawi tata ruang, seberapa kaya orang ini? Pada awalnya, Celestial King Graveyard memang memenjarakan Celestial King yang memiliki latar belakang kuat dan tidak dapat dibunuh tanpa banyak ketidaknyamanan, dan itulah mengapa mereka dilempar ke sana agar bisa saling membunuh. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah besar Raja Surgawi tanpa banyak latar belakang juga telah dilemparkan ke sini. Karena dibandingkan dengan membunuh mereka secara langsung, melemparkan mereka ke makam Raja Surgawi adalah bentuk penyiksaan terbaik. Tidak peduli apa, ini masih penjara. Selanjutnya, itu dipenuhi dengan pertumpahan darah. Ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan hidup untuk melihat hari esok, yang menempatkan mereka di bawah tekanan gunung. Luo Fuming adalah tipe yang terakhir. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Sebaliknya, dia telah menyinggung seseorang yang memiliki latar belakang yang kuat, dan itulah mengapa dia dilemparkan ke makam Raja Surgawi. Dia yakin bahwa harus ada yang mulia surgawi yang berdiri di belakang Ling Han. Kalau tidak, bagaimana yang terakhir bisa memiliki selangit untuk menggunakan logam surgawi hanya untuk menempa alat surgawi spasial? Mati! Luo Fuming bergerak, ingin membunuh Ling Han dalam 1 pukulan. Dia tidak peduli latar belakang seperti apa yang dimiliki Ling Han. Nyawa setiap orang menjadi tidak berharga begitu mereka berada di sini. Ling Han menyeringai. Apa kamu yakin akan hal itu? Boom! Seolah-olah langit dan bumi membalas saat sambaran petir turun padanya. Luo Fuming dengan paksa menarik serangannya. Orang ini sebenarnya akan mengalami kesengsaraan. Dia tidak berani ikut campur. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin mengerikan kesengsaraan surgawi. Karena ini dekat dengan batas kesengsaraan surgawi, semakin ganas langit dan bumi akan menargetkan Anda.
Tidak ada yang bisa dengan mudah mencapai batas ini. Mengapa Raja Surgawi surga ke-7 seperti dia tidak dapat maju ke surga ke-8? Di satu sisi, itu memang karena dao besar sulit untuk dipahami, dan di sisi lain, dia takut akan kesusahan surgawi. Ada kemungkinan bahwa hari dia berhasil juga akan menjadi hari kematiannya. Sial, mengapa begitu kebetulan sehingga dia kebetulan menghadapi kesengsaraan yang dihadapi Ling Han? Tang Yuan juga terkejut. Ling Han akan mengalami kesengsaraan, maka bukankah itu berarti dia akan menjadi Raja Surgawi surga ke-4? Desis, orang ini belum mendapatkan Ascending Dragon Pill, tapi sudah begitu mudah melonjak ke surga ke-4? Tang Yuan praktis sekarat karena cemburu. Siapa yang tahu berapa banyak pil naga ascending yang telah dia konsumsi, tetapi dia masih terjebak di surga kedua bahkan sekarang. Jika pil naga naik ini telah digunakan pada Raja Surgawi surga kedua lainnya, orang itu mungkin telah mencapai surga ke-4 atau surga ke-5 sekarang. Bakatnya memang tidak terlalu bagus. Bahkan, itu bisa dianggap sangat buruk. Itu semua berkat fakta bahwa dia memiliki ayah yang sangat baik, atau sama sekali tidak mungkin dia bisa menjadi Raja Surgawi. Dengan perbandingan ini, dia secara alami sangat cemburu. Ling Han hanya tersenyum. Akankah kedua orang ini berani mengganggu kesengsaraan surgawinya? Dia melonjak ke langit, bertemu dengan kesengsaraan tingkat Raja Surgawi yang hebat. Ledakan. Sebuah sambaran petir yang sangat menakutkan menyambar. Ling Han menahannya, dan segera dikirim terbang ke luar kota. Dia untuk sementara tidak ingin bermusuhan dengan Raja Surgawi surga ke-9. Dengan demikian, dia tidak mengalami kesengsaraan di dalam kota. Kalau tidak, mungkin bahkan seluruh kota Raja Hantu akan dihancurkan di bawah pengaruh kesengsaraan besar semacam ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir menyambar tanpa henti, mengejarnya di setiap langkah. Langit dan bumi menargetkannya, dan kemanapun dia melarikan diri, itu tidak akan berguna. Xiu, Luo Fuming juga mengikuti di belakang. Untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa dia memiliki kebencian terhadap Ling Han karena membunuh putranya, bahkan jika itu hanya untuk alat surgawi tata ruang milik Ling Han, tidak mungkin dia bisa membiarkan Ling Han melarikan diri. Chapter 2579. Raja Surgawi surga ke-4. Ling Han berhadapan dengan kesengsaraan surgawi. Pada saat yang sama, indera ketuhanannya juga mengalami perubahan dramatis. Benih surgawinya sedang mengalami transformasi ke-4. Kesengsaraan surgawi menggelegar, kekuatannya luar biasa. Begitulah keganasannya sehingga bahkan dengan fisik Ling Han, dia masih penuh dengan luka. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini pasti telah mencapai surga ke-7. Kalau tidak, itu tidak akan melukai Ling Han. Namun, semakin kuat kesengsaraan ini, semakin senang Ling Han. Lagi pula, selama dia bisa menahannya tanpa mati, kultivasinya pasti akan meningkat dengan cepat. Kesengsaraan surgawi memberikan energi paling murni, ini adalah nutrisi yang paling cocok untuk benih surgawinya. Di dalam pikirannya, pohon surgawi telah tumbuh. Dalam transformasi keempat ini, ia tumbuh dari kuncup menjadi anakan. Di dekatnya, Luo Fuming mengerutkan kening. Ling Han hanya maju ke surga ke-4, jadi mengapa kekuatan kesengsaraannya menyaingi kekuatannya ketika dia maju ke surga ke-7? Orang aneh macam apa dia? Dia sudah bisa menyaingi surga ke-7 saat berada di surga ke-4. Yang paling penting, Ling Han masih belum mati. Saat itu, Luo Fuming tidak melakukan jauh lebih baik. Dia cukup beruntung untuk menanggung kesengsaraan, namun dia telah ditinggalkan dengan banyak luka. Dia hanya tinggal sehelai rambut dari pintu kematian. Ini tak terbayangkan, tak terduga. Pemuda ini benar-benar aneh, namun menahan kesengsaraan pasti akan menguras vitalitasnya. Selain itu, Luo Fuming sudah berada di tahap puncak surga ke-7, jadi mencoba untuk menekan seseorang yang memiliki kekuatan setara dengannya pada tahap awal surga ke-7 secara alami akan menjadi tugas yang sederhana, terutama karena orang ini juga terluka parah.
Selain itu, semakin aneh Ling Han, semakin banyak harta yang dia miliki secara alami. Luo Fuming hampir tidak bisa menyembunyikan keserakahannya. Karena kesempatan ini, mungkin dia bisa dengan cepat melayang ke langit. Tang Mingbo dan Raja Langit Hantu Azure, mereka hanya layak untuk bersujud di hadapannya. Ledakan, kesengsaraan surgawi melanjutkan hukuman nakalnya terhadap Ling Han. Semakin dekat kultivasinya ke batas langit dan bumi, semakin keras reaksi dari langit dan bumi. Langit dan bumi melakukan segala dayanya untuk mencegahnya mencapai ketinggian baru. Namun, Ling Han penuh dengan percaya diri. Dalam pikirannya, benih surgawi itu terus tumbuh, sudah menghasilkan 2 daun yang sehat. Ini adalah kemajuan yang menyenangkan. Dia berharap untuk mengambil langkah maju setelah mengatasi kesengsaraan surgawi. Meskipun ini hanya 1 langkah, jika dia memperlakukannya seperti biasa, itu akan membutuhkan ratusan juta atau bahkan puluhan miliar tahun untuk menyelesaikannya. Waktu berlalu, dan Luo Fuming duduk bersila menunggu. Dia sedang beristirahat dan menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. Dia ingin membunuh Ling Han dengan kekuatan pertempuran puncaknya. Kalau tidak, dia takut seseorang dengan latar belakang yang kuat seperti Ling Han mungkin memiliki beberapa kartu truf yang menghancurkan. Suatu hari cepat berlalu. Kesengsaraan surgawi juga berakhir. Setelah sambaran petir terakhir, awan gelap di langit menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada di tempat pertama. Ledakan, serangan mengerikan melonjak, menghancurkan ruang di sekitarnya dan menenggelamkan kekosongan dengan busur petir, dan mengubahnya menjadi lautan energi berderak. Kesengsaraan surgawi lagi? Tidak, ini adalah perbuatan Luo Fuming. Dia secara mengejutkan mengolah dao petir besar, jadi serangan yang dia lepaskan sangat mirip dengan kembalinya kesengsaraan surgawi. Ling Han meraung dan menjawab dengan pukulan. Peng, dia langsung dikirim terbang kembali. Namun, Luo Fuming juga bergidik, secara mengejutkan tidak dapat maju dan menekan keunggulannya. Senyum tersungging di sudut bibir Ling Han. Dengan satu pertukaran, dia sudah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kecakapan pertempuran lawannya. Dia baru saja maju ke surga keempat, namun indeks vitalitasnya telah melonjak menjadi lebih dari 10.000. Sementara itu, meskipun Luo Fuming adalah Raja Surgawi Surga ke-7, bakatnya tidak bagus, jadi dia paling banyak hanya seorang kaisar. Berkat fakta bahwa dia sudah berada di tahap puncak surga ke-7 sehingga indeks vitalitasnya telah mencapai lebih dari 11.000. Di dunia luar, mustahil bagi kaisar untuk menjadi Raja Surgawi Surga ke-7. Namun, di sini, keberadaan Ascending Dragon Pill mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada jurang pemisah di antara mereka dalam hal kecakapan pertempuran, meskipun ini tidak mengarah pada pertempuran sepihak. Dengan gemetar, Ling Han menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Luka-lukanya dari kesengsaraan sembuh dengan cepat. Kesengsaraan surgawi cukup baik dalam pengertian ini. Itu menakutkan ketika menyerang, tetapi selama seseorang bisa mengatasinya, mereka tidak akan menderita cedera dao. Luo Fuming terpaku kaget saat melihat ini. Kecakapan pertempuran Ling Han sudah sangat kuat, namun kemampuan pemulihannya juga aneh ini. Apakah dia benar-benar manusia? Dia menggertakkan giginya. Terlepas dari apakah itu untuk membalaskan dendam putranya atau karena keserakahannya sendiri, dia pasti tidak bisa menyerah sekarang. Mati, dia melepaskan serangan demi serangan. Tidak peduli apa, dia masih memiliki keunggulan absolut dalam hal kecakapan pertempuran. Jika itu benar-benar terjadi, dia hanya akan mengeluarkan lebih banyak energi untuk mengakhiri pertempuran. Lagi pula, bisakah Raja Surgawi Surga ke-7 tidak membuang Raja Surgawi Surga ke-4 yang baru maju? Pada saat ini, Tang Yuan juga tiba. Dia tersesat saat itu, tetapi serangan kekerasan dari kesusahan surgawi telah mengarahkannya kembali ke arah yang benar lagi. Tidak hanya dia, tetapi bawahannya juga hadir. Namun, hanya ada 7 yang tersisa.
Rahang mereka jatuh ke tanah bersamaan ketika mereka melihat Ling Han bertarung melawan Luo Fuming. Bahkan, mulut mereka terbuka dan tertutup seolah-olah mereka adalah ikan yang keluar dari air. Ini benar-benar tak terbayangkan. Raja Surgawi surga keempat bisa menjadi sangat kuat, namun, terlepas dari seberapa kuat Ling Han, hanya masalah waktu sebelum dia terbunuh. Tang Yuan dan yang lainnya semua menggelengkan kepala. Jelas bahwa kecakapan pertempuran Ling Han lebih rendah. Namun, dia masih bersikeras untuk menghadapi Luo Fuming secara langsung. Jika dia tidak terbunuh, apakah masih ada alasan di dunia ini? Raja Surgawi memang sulit untuk dibunuh, dan ini karena mereka dapat melarikan diri dengan cepat. Namun, dengan Raja Surgawi seperti Ling Han, yang hanya bertarung langsung tanpa mempedulikan hal lain, akan agak aneh jika mereka tidak mati. Mati. Luo Fuming meraung saat dia menggunakan lautan petir surgawi. Dia ingin segera meledakkan Ling Han menjadi abu. Namun, pertahanan Ling Han sangat kokoh. Meskipun dia menderita semakin banyak luka, dan meskipun luka ini juga menjadi semakin parah, dia masih terus bertarung. Pada saat yang sama, serangan baliknya juga tetap tepat dan mematikan. Ling Han mendorong dirinya sendiri. Dia masih memiliki kartu truf seperti pedang iblis surgawi, dan dia masih bisa meningkatkan seni tubuhnya begitu dia membuka batas kultivasinya. Namun, dia tidak bergantung pada hal-hal ini. Sebagai gantinya, dia terus bertukar pukulan dengan Luo Fuming menggunakan kekuatan peraturan. Dia ingin menstabilkan kultivasinya dan meningkatkan potensinya. Namun, ini mengakibatkan lukanya menjadi semakin parah. Dia menggoda kematian berkali-kali, namun pada saat-saat berbahaya inilah dia juga mencapai pencerahan tanpa akhir. Dia yakin bahwa pertempuran ini akan sangat membantu pertumbuhan kecakapan pertempurannya. Masalah yang ditimbulkan oleh kenaikan tingkat kultivasinya yang cepat kemungkinan besar akan teratasi. Sangat mungkin bahwa dia tidak akan berisiko memiliki kondisi mental yang tidak dapat mengikuti tingkat kultivasinya. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Luo Fuming meraung dengan punuk. Dia heran dan khawatir dengan sikap keras kepala Ling Han. Begitu anak muda ini mengambil langkah maju, dia pasti akan menjadi cukup kuat untuk menyaingi dia. Luka Ling Han sangat parah. Salah satu lengannya sudah patah, dan ada juga luka menganga di perutnya, hampir menembus seluruh tubuhnya. Kaki kirinya lumpuh, dan kaki kanannya semakin menghilang. Pada saat ini, dia benar-benar berlumuran darah. Dia terengah-engah seperti banteng tua, dan nyala hidupnya berkedip-kedip seolah-olah akan padam setiap saat. Meskipun kemampuan pemulihannya mencengangkan, serangan lawannya bahkan lebih kuat. Dia perlahan tapi pasti diseret ke jurang kematian. Dia selesai untuk. Pada saat ini, dia benar-benar selesai. Tang Yuan memperhatikan, tidak yakin apa yang harus dirasakan. Di satu sisi, dia ingin membunuh Ling Han, subjek pengkhianat yang berani mengancamnya. Di sisi lain, dia juga ingin mengandalkan Ling Han untuk membantunya membalas dendam dan mengumpulkan kekayaan. Karena itu, dia dipenuhi dengan emosi yang saling bertentangan. Namun, hal-hal yang jauh lebih sederhana untuk yang lain. Mereka membenci Ling Han karena merampas kebaikan Tang Yuan, jadi mereka secara alami ingin Ling Han mati. Mati, Luo Fuming berkata sambil mencibir. Dia memanggil sebilah petir, menyodorkan dan ingin menembus dada Ling Han dengan satu serangan. Di bawah kekuatan petir yang ganas, vitalitas Ling Han akan langsung padam. Namun, senyum menyebar di wajah Ling Han saat dia akhirnya menghunus pedang iblisnya. Dia tidak bisa bermain-main lagi. Jika tidak, ini tidak akan lagi menjadi proses penempaan dirinya. Itu akan menjadi tindakan mencari kematian. Chapter 2580. Dipaksa untuk mundur. Setelah muncul, pedang iblis surgawi langsung bangkit kembali. Ini adalah alat surgawi yang disempurnakan secara pribadi oleh Ling Han,
jadi dia secara alami dapat melepaskan semua kekuatannya dengan satu pikiran. Pedang iblis surgawi saja secara alami tidak bisa menyaingi Raja Surgawi Surga Ketujuh. Namun, kerjasama antara Ling Han dan pedang iblis surgawi adalah masalah yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, ketajaman dan kemampuan destruktif dari alat surgawi dapat sepenuhnya dilepaskan. Itu hanya menghancurkan. Dengan pedang di tangan, Ling Han seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia meluncurkan serangan balik yang agresif. Sementara itu, Luo Fuming menyelubungi dirinya dalam peraturan, ingin menghadapi serangan langsung dari pedang iblis surgawi. Namun, dia hanya Raja Surgawi Surga Ketujuh dan tingkat Kaisar, dan pedang iblis surgawi bukanlah alat surgawi biasa. Ini adalah pedang yang telah menelan divine metal dalam jumlah yang sangat tinggi, yang memungkinkan kemampuan destruktifnya meningkat secara signifikan. Dengan gabungan dua faktor ini, bagaimana mungkin Luo Fuming bisa menyaingi pedang iblis surgawi secara langsung? Dia langsung dipotong beberapa kali, yang membuatnya terluka dan berdarah. Untungnya, keuntungannya di tingkat kultivasi berarti dia tidak langsung terbunuh seperti Niu Da. Kekhawatiran merayap di benaknya. Dia tidak lagi berani terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Ling Han, dan dia malah meluncurkan rentetan serangan dari kejauhan. Namun, ini secara alami mengakibatkan serangannya menjadi lebih lemah. Dengan kekuatan seperti itu, mungkinkah dia membunuh Ling Han? Ini akan menjadi tugas yang sangat sulit. Inilah pentingnya alat surgawi. Mereka bisa secara langsung mempengaruhi hasil pertempuran. Namun, meskipun Ling Han telah memanggil pedang iblis surgawi, dia tidak mengandalkannya untuk meraih kemenangan. Bagaimanapun, keuntungan Luo Fuming di tingkat kultivasi terlalu besar. Ini memberinya keuntungan yang signifikan. Kecuali Ling Han bisa menipu dan membunuhnya dengan satu tebasan seperti yang dia lakukan dengan Niu Da, hampir mustahil untuk membunuhnya. Apakah lawannya bodoh yang akan bertarung sampai mati? Ling Han memegang gulir dimensi di tangan kirinya, dan mulai mengekstrak energinya. Langit dan bumi tetap tenang, tanpa tanda-tanda awan gelap atau guntur yang menggelegar. Ling Han diam-diam mengangguk dalam pikirannya. Seperti yang diharapkan dari dimensi transenden. Toleransinya sangat kuat, dan itu tidak menargetkannya sama sekali. Jika ini adalah alam surgawi, dia tidak akan berani memperbaiki gulir dimensi dengan cara yang begitu mencolok. Hanya mengekstraksi terlalu banyak energi dari gulir dimensi akan menarik kesengsaraan yang mulia. Dia dengan rakus menyerap kekuatan gulir dimensi. Kekuatan ini mengalir ke seluruh tubuhnya, membawa kegembiraan ke setiap selnya. Pada saat yang sama, kekuatannya juga mulai meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ling Han dengan tenang menarik napas. Kabut putih dihembuskan dari hidungnya, berubah menjadi naga putih yang menari-nari. Ling Han menilai kekuatannya sendiri. Jika dia melepaskan kecakapan pertempuran penuhnya, dia sekarang bisa menyaingi Raja Surgawi Surga Ketujuh. Tentu saja, ini mengacu pada Raja Surgawi Surga Ketujuh seperti Luo Fuming, yang mengandalkan Ascending Dragon Pills untuk mencapai level ini. Namun, jika lawannya adalah tingkat raja atau bintang raja asli, Ling Han masih bisa membela diri. Dia kembali ke kediaman Tang Yuan. Namun, dia baru saja tenang ketika Tang Yuan datang berkunjung. "Kamu akhirnya kembali, bisakah saya menantang Luli sekarang?" Tang Yuan bertanya dengan penuh semangat. Membalas dendam pada Luli selalu menjadi obsesinya. Itu juga karena dia tidak sabar menunggu kembalinya Ling Han. Jadi, bahkan jika dia ingin menargetkan Ling Han, itu harus menunggu sampai dia membalas dendam pada Luli. Ling Han secara alami tidak keberatan dengan ini. Lagi pula, tujuannya datang ke sini adalah untuk bertarung dan membuat dirinya marah. Dia mengangguk dan menjawab, "Tentu. Kalau begitu aku akan langsung mengaturnya," kata Tang Yuan. Dia tidak berani berlama-lama di sana. Dia takut pada Ling Han dari lubuk hatinya. Ling Han melambaikan tangannya sebagai tanda pemberhentian.
Dia telah mencerna pengalamannya dari pertempuran beberapa hari terakhir ini, dan saat ini, dia akhirnya punya waktu untuk mengeluarkan pil naga naik. Dia berencana untuk memeriksanya dengan cermat. Ini adalah pil yang dapat memungkinkan tingkat kaisar dan bahkan tingkat raja untuk maju ke tingkat raja surgawi. Selain itu, kemajuan mereka tidak akan berhenti di surga pertama. Ini sangat membuatnya penasaran. Bersambung ke chapter 2581. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.